Dari akun Wattpad Owen Sidarta, kisah penghilang rasa penat. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Aku melamun sambil menyetir mobil Toyota Avanzaku. Jalanan malam ini lengang sekali. Tidak terlihat ada kendaraan satupun di jalan ini selain kendaraanku. Sudah jam 11 malam. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Om Benny. Aku adalah apa ya istilah sopannya untuk profesiku ya? Ya, sebut saja profesiku ini penghilang rasa penat. Penghilang rasa penat para lelaki paruh baya, atau pemuas hasrat para lelaki paruh baya, atau pelayan urusan pribadi para lelaki paruh baya. Dalam seminggu, aku biasanya melayani sekitar 8-10 lelaki paruh baya. Tarifku cukup mahal juga, tapi para lelaki paruh baya itu tajir melintir semua. Jadi mereka masih mampu membayar tarifku yang cukup mahal. Mereka bahkan sering memberiku tips yang jumlahnya cukup besar jika aku bersedia melakukan sesuatu yang tak lazim sesuai permintaan mereka. Hari ini adalah hari Jumat. Om Benny memanggilku secara tiba-tiba sore ini sekitar pukul 6 sore. Rumahnya yang megah. Letaknya jauh sekali dari rumahku. Sekitar 50 km dari rumahku. Karena itu, aku memilih untuk membawa mobilku ke rumah Om Benny. Supaya aku bisa pulang kapanpun juga aku mau dan tidak tergantung dengan layanan Grab atau layanan taksi online lainnya. Rupanya, hari ini katanya Om Benny, istrinya sedang keluar kota bersama teman-temannya. Sehingga Om Benny bisa memintaku untuk datang ke rumahnya sejak sore hari. Aku tidak pernah bertemu dengan istri Om Benny. Biasanya Om Benny memintaku melayaninya di dalam kamar hotel yang mewah. Ini adalah kali pertama aku melayaninya di dalam kamar tidurnya. Aku tidak melihat ada satupun foto istri Om Benny di dalam rumah dan kamar tidur Om Benny. Aku melayani Om Benny selama 3 jam penuh. Lalu aku berdua menyantap makanan masakan Om Benny yang sangat lezat sambil bersenda gurau selama sekitar 2 jam. Om Benny ini orangnya sangat baik dan murah hati. Aku hari ini diberikan tip sebesar 5 juta rupiah. Dan diberikan juga uang pengganti untuk bensin mobilku sebesar 1 juta rupiah. Sering-sering memintaku melayani Om ya. Hehehe. Sinta pulang dulu ya Om. I love you Om Benny. Muah. Kataku sambil membelai pipi kanannya. Bibir Om Benny tersenyum miring mendengar kata-kataku yang manja. Aku membuka pintu mobilku dan masuk ke dalamnya. Om Benny berkata dengan suara yang terdengar bergetar. Sinta, Sinta, mau nggak hidup bersama dengan Om? Aku menjawab, hah? Om Benny Om Benny kan sudah beristri. Mana mungkin Sinta. Tiba-tiba kedua bola mata Om Benny terlihat membelalak lebar. Ia seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Telapak tangan kanan Om Benny memegang lengan kananku dengan erat-erat. Ia berkata, Sinta, kamu nanti pulangnya hati-hati ya, langsung pulang saja. Jangan berhenti di tempat manapun, langsung pulang saja. Apapun yang terjadi, janganlah kamu berhenti, terutama di tempat-tempat yang gelap. Kedua bola matanya terlihat berwarna merah dan bibirnya terlihat bergemetaran. Telapak tangan kanannya terasa basah dan dingin. Hatiku merasa sangat heran melihat perilaku Om Benny yang sangat aneh itu. Aku menjawab, iya Om Benny. Aku pun segera menutup pintu mobilku dan menyalakan mesin mobilku. Aku meninggalkan pelataran rumah Om Benny dengan cepat. Wajah Om Benny yang mendadak terlihat sangat pucat dan tubuhnya yang berdiri kaku terpantul di spion tengah mobilku. Tubuhku bergidik ngeri. Aku menyetir mobilku perlahan-lahan sambil melamun. Aku sudah menyetir mobilku ini selama 15 menit. Kata-kata dan sikap aneh Om Benny masih terngiang-ngiang di dalam otakku. Tiba-tiba aku mendengar ada yang memanggil namaku.
dari arah kursi belakang mobil. "Sinta." Suara itu terdengar seperti seorang perempuan yang serat dan berat. Aku menolehkan kepalaku ke arah kursi belakang mobilku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku segera menepikan mobilku ke bagian bahu jalan. Aku telah melupakan nasihat Om Benny untuk tidak berhenti di tempat-tempat yang gelap. Jalanan ini gelap sekali. Lampu penerangan jalannya ada yang padam. Aku membuka pintu tengah mobilku dan memeriksa bagian kursi belakang mobilku. Lampu di dalam mobil aku nyalakan dengan cepat. Aku melihat ada kepala perempuan yang kulit wajahnya berwarna putih pucat dan kedua bola matanya sedang terbelalak menatap wajahku, teronggok di atas kursi belakang mobilku. Rambutnya panjang dan awut-awutan. Ada bercak-bercak darah di bagian pipinya. Ada lelehan darah berwarna merah gelap di sudut-sudut bibirnya yang berwarna merah pucat. Aku menjerit ketakutan. Aku segera menjauhkan tubuhku dari mobilku. Nafasku tersengal-sengal. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Beberapa detik kemudian, aku memberanikan diri untuk memeriksa kursi bagian belakang mobilku kembali. Kepala perempuan yang mengerikan itu telah menghilang dari atas kursi bagian belakang mobilku. Aku menghela nafas lega. Aku segera berlari masuk ke bagian depan mobilku. Aku membuka pintu mobil bagian kanan, depan, dengan cepat. Tubuhku kududukan di atas kursi pengemudi dengan segera. Mesin mobil aku nyalakan. Pedal gas aku injak dengan sangat dalam. Mobilku melesat maju dengan cepat. Aku tidak berani menolehkan wajahku ke arah kursi belakang mobilku. Aku juga tidak berani menengok ke arah spion tengah mobilku. Wajah di kepala perempuan yang mengerikan itu terus terbayang-bayang di dalam pikiranku. Sekitar 20 menit kemudian, aku melihat anak kecil perempuan yang berdiri dengan postur tubuh yang kaku di bagian pinggir jalan. Anak kecil perempuan itu terlihat memelas wajahnya. Pakaiannya terlihat masih bagus dan penampilannya terlihat lumayan bersih. Namun entah kenapa, aku merasa bahwa anak perempuan ini baru saja mengalami nasib yang malang. Awalnya aku berpikir untuk meninggalkan anak perempuan ini di pinggir jalan. Aku takut bahwa anak perempuan ini bukanlah manusia. Namun rasa takutku telah terkalahkan oleh rasa iba di dalam hatiku. Aku jadi teringat bagaimana hidupku ketika masih kecil yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Ketika aku melihat wajah anak kecil perempuan ini yang terlihat memelas, aku menepikan mobilku dan mematikan mesinnya. Aku berjalan keluar dari mobil, menghampiri anak kecil perempuan itu. Aku bertanya kepadanya, "Dek, kamu kok sendirian di sini malam-malam begini? Mana orang tuamu, Dek?" Anak perempuan itu tidak menjawab perkataanku. Sinar lampu penerangan jalan yang redup membuatku bisa melihat dengan agak jelas wajah anak perempuan itu. Aku terus memandangi wajahnya yang pucat, yang sedang agak tertunduk ke bawah. Hidungnya mancung, pipinya terlihat agak kotor. Bibirnya berwarna merah pucat. Kedua bola matanya berwarna kemerahan dan kelopak matanya agak bengkak. Anak perempuan ini seperti baru saja menangis. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang sebahu dan berwarna hitam pekat. Ia memakai kemeja berwarna putih dan rok pendek berwarna coklat kehitaman. Kedua telapak kakinya terlihat kotor sekali. Ia bertelanjang kaki. Bulu kuduku langsung berdiri tegak ketika melihat kedua telapak kakinya yang terlihat sangat kotor itu. Entah kenapa, aku masih tetap berusaha mencari tahu kenapa ini anak kecil perempuan berada di sini malam-malam begini. Semestinya lebih baik aku meninggalkan anak perempuan ini saja di pinggir jalan. Toh, anak kecil perempuan ini sebenarnya juga bukan tanggung jawabku. Namun hatiku merasa sangat iba kepadanya. "Dek, kakak bukan orang jahat. Adik jangan takut ya," kataku sambil mengelus-elus bagian rambut kepalanya. Lembab dan dingin rambut kepalanya. Tubuh anak kecil perempuan ini terlihat sangat kaku. "Dek, kamu mau kakak antar pulang?" tanyaku dengan suara yang terdengar lembut. Anak kecil perempuan itu tidak menjawab pertanyaanku. Aku berkata lagi dengan suara yang terdengar lirih dan lembut. "Dek, kakak bukan orang yang jahat. Kakak tidak akan menyakitimu, Dek. Percaya sama kakak. Ayo, Dek.
Kakak anterin kamu pulang?" Anak kecil perempuan itu tiba-tiba mendongakkan wajahnya. Ia menatap wajahku dengan pandangan kedua bola matanya yang terlihat kosong dan ganjil. Kenapa kok ganjil? Karena pandangan pupil kedua bola matanya terlihat tidak searah. Pupil bola mata yang sebelah kanan terlihat mengarah ke depan. Pupil bola mata yang sebelah kiri terlihat mengarah ke agak kiri sedikit. Aku terkesiap kaget. Ia memandangi wajahku tanpa berkedip sekalipun. Aku terus memandangi wajahnya yang pucat. Ia menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. 1 kali. Aku menghela nafas lega. "Ayo dek, kita ke mobil kakak di sana." Aku menggandeng telapak tangan kanan anak kecil perempuan itu. Dingin sekali. Dingin sekali telapak tangan kanan anak kecil perempuan ini. Aku membuka pintu mobilku yang bagian kiri depan. Anak kecil perempuan itu segera masuk ke dalam mobilku dan duduk di atas kursi penumpang bagian depan. Aku segera masuk ke dalam mobilku dan duduk di kursi pengemudi. Mesin mobilku segera kunyalakan. Aku bertanya kepada anak kecil perempuan itu, "Dek, alamat rumahmu di mana?" Anak kecil perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tubuhnya terlihat gemetaran. "Dek, kalau begitu, kamu masih ingat gak jalan pulang ke rumahmu lewat mana?" Tanyaku lagi kepadanya. Ia menganggukkan kepalanya 1 kali dengan perlahan-lahan. "Oke, kakak mesti nyetir ke arah mana, dek?" Tanyaku kepadanya. "Putar balik." Anak kecil perempuan itu menjawab dengan suara yang terdengar sangat kecil dan serak. Bulu kuduk di bagian tengkukku tiba-tiba berdiri tegak. Hatiku merasa sangat takut ketika mendengar suaranya yang kecil dan serak itu. Namun aku tetap menuruti arahannya. Aku memutar balik mobilku dengan perlahan-lahan. Aku melajukan mobilku juga dengan perlahan-lahan. "Lalu ini lurus terus ya, dek?" Tanyaku kepadanya. Ia menganggukkan kepalanya perlahan-lahan 1 kali. Sudah sekitar 10 menit, aku menyetir mobilku dengan perlahan-lahan, lurus terus ke arah depan. Anak kecil perempuan itu tidak mengeluarkan suara apa-apa, dan ia tidak mengajakku berbicara. Pandangan kedua bola matanya terlihat kosong dan mengarah ke depan. Aku bertanya kepadanya, "Dek, namamu siapa?" "Nama kakak Shinta." Anak kecil perempuan itu menjawab pertanyaanku tanpa menolehkan wajahnya ke arah wajahku. "Dia," suaranya terdengar kecil dan datar. Pandangan kedua bola matanya masih terlihat lurus ke depan dan kosong. Tubuhku tiba-tiba terasa merinding. Aku bertanya lagi kepadanya, "Adek umur berapa? Adek kok bisa berada di pinggir jalan tadi, malam-malam begini?" Dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku menghela nafas panjang. Aku mungkin telah mengambil keputusan yang salah dengan menawarkan diri mengantarnya pulang, kataku di dalam hati. Aku tiba-tiba mendengar ada suara perempuan yang memanggil namaku. "Shinta." Suara perempuan itu terdengar dari arah kursi belakang mobilku. Aku berusaha untuk tidak menghiraukan suara perempuan itu. Namun suara perempuan itu terdengar lagi. "Shinta." Kedua telapak tanganku mulai bergemetaran. Tubuhku terasa kedinginan. Kepalaku terasa ringan sekali. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kedua bola mata dia sedang menatap wajahku dengan pandangan yang kosong dan ganjil lagi. Pandangan pupil bola mata kanannya mengarah ke arah wajahku. Pandangan pupil bola mata kirinya mengarah ke arah sebelah kiri ke telinga kiriku. Aku segera berkata, Kamu juga mendengar suara perempuan itu, dia?" Dia terus-menerus menatap wajahku dengan pandangan mata yang ganjil dan kosong. Wajahnya terlihat pucat dan dingin. "Shinta!" Aku mendengar ada suara jeritan perempuan di bagian kursi tengah mobilku. Aku secara otomatis menolehkan kepalaku ke arah kursi tengah mobilku. Ada sosok perempuan yang berambut panjang aut-autan, berwajah sangat pucat, dan berpakaian berwarna hitam. Kedua bola matanya berwarna hitam pekat. Lubang hidungnya yang kecil mengeluarkan cairan darah yang meleleh dengan perlahan-lahan. Ada cairan berwarna kehitaman yang mengalir keluar dari dalam mulutnya. Aku menjerit ketakutan dan kaki kananku menginjak pedal rem dengan sangat dalam sekali.
Mobilku tersentak ke depan dan mesinnya mendadak mati. Aku segera menolehkan wajahku ke arah depan. Aku menjerit ketakutan sambil menutupi wajahku menggunakan kedua telapak tanganku. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Aku perlahan-lahan menarik kedua telapak tanganku dari permukaan kulit wajahku. Aku menengokkan kepalaku ke arah kursi tengah mobilku kembali secara perlahan-lahan. Sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu telah menghilang. Tiba-tiba, aku mencium bau yang sangat tidak enak dan sangat menyengat di dalam mobilku. Bau pesing air seni. Aku menolehkan wajahku ke arah wajah dia. Wajahnya terlihat kaku dan dingin, namun bibirnya terlihat bergemetaran. Pandangan kedua matanya kosong dan ganjil. Aku segera menyalakan lampu di bagian langit-langit mobilku. Aku menengokkan wajahku ke arah rok yang dikenakan dia. Terlihat basah. Dia mengompol di atas kursi penumpang mobilku. Belum sempat aku berkata apa-apa, dia tiba-tiba membuka pintu mobilku yang tadi secara otomatis terbuka kuncinya. Ketika mesin mobilku mati, ia berlari keluar dari mobilku. Aku segera berjalan keluar dari mobilku dan menyusulnya. Dia, kamu kenapa keluar dari mobil? Kakak tidak marah. Kamu mengompol di dalam mobil kakak, enggak marah kakak. Dia, ayo kembali ke dalam mobil kakak. Aku berteriak dengan deru suara yang terdengar melengking. Dia tidak menolehkan kepalanya sedikit pun. Ia terus berlari ke depan. Aku berusaha mengejarnya. Entah kenapa aku terus mengejarnya. Aneh sekali perasaan di dalam hatiku ini. Aku merasa seperti bertanggung jawab terhadap keselamatan dia. Kami berdua sudah berlari sekitar 15 menit. Untung saja hari ini aku memakai celana jeans dan sepatu dengan hak yang rendah, sehingga aku bisa berlari dengan agak cepat, mengikuti dia yang sangat misterius ini. Nafasku terengah-engah, dan bagian dadaku terasa sakit sekali. Tiba-tiba, aku melihat ada rumah yang sangat megah, sekitar 100 meter di depanku. Dia segera berlari masuk ke dalam pelataran rumah yang megah itu. Aku baru saja menyadari sesuatu. Rumah itu adalah rumah Om Benny. Aku menyusulnya masuk ke dalam pelataran rumah Om Benny. Dia sudah menghilang di balik pintu rumah Om Benny yang berukuran besar. Aku berteriak dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia, kamu di mana? Kamu jangan masuk sembarangan ke rumah orang lain, dia. Tidak terdengar ada jawaban. Aku segera masuk ke dalam rumah Om Benny. Pemandangan yang aku jumpai di bagian ruang tamu rumah Om Benny benar-benar membuatku sangat kaget dan ketakutan. Tubuh Om Benny terlihat menggantung dengan lunglai dan kaku dari atas lampu gantung. Om Benny menggantung dirinya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Kedua bola matanya terbelalak lebar. Bibirnya terlihat terbuka menganga dengan lebar. Sisa-sisa air liur dan muntahan berwarna kekuningan terlihat masih membasahi bagian depan t-shirtnya yang berwarna putih. Aku menjerit kaget dan ketakutan. Om Benny. Aku mulai menangis sesenggukan. Tubuhku bergemetaran hebat. Aku melihat ada secari kertas yang menyembul dari bagian dalam saku celana Om Benny. Aku merasa penasaran. Aku menaiki kursi ruang tamu dan aku berusaha menggapai bagian saku celana Om Benny. Aku menarik secari kertas itu dari dalam saku celana Om Benny. Secari kertas itu terlihat basah dan agak kotor. Aku membaca tulisan-tulisan di atas secari kertas itu. Maafkan Papa, Ma. Papa sudah memilih pelacur itu daripada Mama. Papa sudah membunuh Mama demi pelacur itu. Papa salah telah menyantap Mama bersama dengan pelacur itu. Papa sudah tidak tahan lagi dengan rasa bersalah ini. Papa takut sekali. Papa pantas mati. Papa yang sekarang menyusul Mama. Kedua bola mataku mulai berair. Telapak tanganku bergemetaran hebat. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Kepalaku terasa berdenyut-denyut. Kata-kata yang tertulis di atas secari kertas yang lusuh itu benar-benar membuat hatiku hancur dan pikiranku kacau. Mungkinkah ketika tadi Om Benny terlihat sangat ketakutan, ia melihat ruh istrinya di dalam mobilku?
Aku bertanya-tanya di dalam hatiku. Aku menurunkan tubuhku dari atas kursi ruang tamu dengan perlahan-lahan. Beberapa detik kemudian, aku menyadari sesuatu. Perutku tiba-tiba terasa mual. Papa salah telah menyantap mama bersama dengan pelacur itu. Ya Tuhan, kalimat itu. Aku segera memuntahkan isi perutku. Semua isi perutku yang berwarna kekuningan tertumpah di atas lantai. Aku telah menyantap tubuh manusia. Masakan Om Benny ya, yang lezat tadi ternyata. Aku kembali memuntahkan isi perutku. Kali ini yang keluar hanyalah beberapa tetes cairan berwarna hijau kekuningan. Aku terduduk dengan lunglai di atas lantai. Cairan muntahanku membasahi celana jeansku. Pikiranku terasa kosong dan janggal. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku telah melupakan keberadaan dia. Aku telah melupakan tugasku untuk mencari dia di dalam rumah ini. Tapi aku tak peduli. Aku sudah tidak peduli lagi dengan dia. Aku menolehkan wajahku ke arah tubuh Om Benny. Kedua bola mataku terasa sangat perih. Tubuh Om Benny terlihat tergantung lunglai dan bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba aku melihat ada sekelebat bayangan perempuan berambut panjang yang berjalan dengan cepat menuju ke ruangan kamar tidur di dekat ruang tamu. Bayangan perempuan berambut panjang itu menembus pintu ruangan kamar tidur itu. Aku segera membangkitkan tubuhku dari atas kursi ruang tamu dan berlari menuju ke kamar tidur itu. Aku segera membuka pintu kamar tidur itu. Dia terlihat sedang duduk meringkuk di atas lantai di dalam kamar tidur itu. Ia sedang memeluk sesuatu yang berukuran agak besar. Pencahayaan di dalam kamar tidur ini yang remang-remang membuatku tidak bisa melihat dia dan apa yang sedang dipeluknya dengan jelas. Dia, kamu kok ada di dalam sini? Tanyaku kepadanya dengan suara yang terdengar serak. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku bingung. Apakah aku harus menelpon polisi atau tidak? Aku berpikir selama beberapa menit. Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon polisi. Aku mengambil handphoneku dari dalam saku celana jeansku. Aku menekan tombol angka 119 di layar handphoneku. Aku menceritakan segalanya kepada seorang petugas polisi perempuan mengenai apa yang telah terjadi. Ketika aku menelpon call center mereka, petugas polisi perempuan itu memberitahuku bahwa pihak kepolisian akan tiba di rumah Om Benny sekitar 15 menit dari sekarang. Aku baru saja memutuskan sambungan teleponku dari call center kepolisian ketika aku mendengar suara gumaman dia yang kecil dan parau. Aku berjalan mendekati dia yang sedang duduk meringkuk di atas lantai. Ketika aku sudah berdiri di dekat tubuh dia, barulah aku bisa mendengar dengan jelas apa yang digumamkan olehnya. Kamu telah membunuh ibuku. Kamu telah membunuh ibuku. Kamu telah membunuh ibuku. Aku terkesiap mendengar gumaman dia. Ternyata dia adalah anak dari Om Benny. Aku tidak menyangka Om Benny yang sudah berusia sekitar hampir 50 tahun memiliki anak perempuan yang masih kecil ini. Aku sekarang juga bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dipeluk oleh dia dengan erat-erat. Bingkai. Bingkai berisi foto. Bingkai berisi foto yang berukuran cukup besar. Aku mencoba mengambil bingkai foto itu dari pelukan dia dengan perlahan-lahan. Pada mulanya, dia terlihat tidak rela dan tidak mengizinkan bingkai foto itu aku ambil dari pelukannya. Namun, beberapa detik kemudian, pelukan tangannya mulai mengendur. Aku mengambil bingkai foto itu dari pelukannya dan melihat foto di dalam bingkai itu. Terlihat sosok perempuan muda yang wajahnya biasa-biasa saja, dengan bibirnya yang terlihat tersenyum lebar. Sosok Om Benny yang di bibirnya tersenyum miring, dan sosok dia dengan ekspresi wajah yang dingin pada foto di dalam bingkai itu. Sosok perempuan muda itu adalah sosok dan kepala perempuan yang tadi menampakkan diri di dalam mobilku. Tubuhku bergemetaran hebat. Kedua telapak tanganku terasa lemas. Aku tidak sengaja
menjatuhkan bingkai foto itu ke atas permukaan lantai. Kaca pada bingkai foto itu pecah berkeping-keping. Aku terduduk di atas lantai dan menangis terseduh-seduh. Aku menutupi wajahku dengan menggunakan kedua telapak tanganku. Aku benar-benar merasa bersalah dan merasa jijik kepada diriku sendiri. Baru kali ini aku merasa jijik kepada diriku sendiri. Tiba-tiba aku mendengar suara dia yang bergumam pelan. Kamu juga telah memakan ibuku. Kamu juga telah memakan ibuku. Kamu telah memakan ibuku. Aku menatap wajahnya dengan pandangan mata yang penuh ketakutan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap wajahku dengan pandangan mata yang tidak berkedip sedikit pun. Pandangan kedua bola mata dia terlihat janggal. Akhirnya aku menyadari bahwa mata kiri dia buta. Karena itu pandangan pupil mata kirinya melenceng ke sebelah kiri. Dia merangkak menuju ke tubuhku dengan perlahan-lahan. Tangan kirinya menarik telapak tangan kananku dengan perlahan-lahan. Dia membangkitkan tubuhnya dari atas lantai dan tangan kirinya menarik telapak tangan kananku ke atas. Aku membangkitkan tubuhku dari atas lantai. Dia menggandengku berjalan keluar kamar tidur itu dan berjalan menuju ke gudang di bagian belakang rumah Om Benny. Dia membuka pintu gudang itu dan menyalakan lampu di dalamnya. Aku menjerit kaget dan ketakutan. Aku melihat ada mayat perempuan yang tergolek di atas lantai. Pandangan kedua bola matanya kosong, tubuhnya telanjang bulat. Bagian depan kepalanya terlihat agak penyok, seperti bekas dipukul oleh benda yang permukaannya keras sekali. Ada bekas darah yang mengering di bagian lubang hidung dan mulutnya. Kepalanya terlihat hampir putus dan terpisah dari bagian lehernya. Ada daging dan kulit di bagian dada, perut, lengan, paha, dan leher yang hilang. Seperti telah diiris dan disingkirkan. Bagian daging dan kulit yang hilang itu pasti bagian-bagian tubuh istri Om Benny yang tadi dimasak oleh Om Benny dan disantap bersama denganku, kataku di dalam hati. Aku memuntahkan isi perutku lagi ke atas lantai. Hanya keluar beberapa tetes cairan berwarna hijau kekuningan dari dalam mulutku. Pandangan kedua bola mata dia terlihat kosong, menatap mayat ibunya yang terlihat mengenaskan tersebut. Aku mulai bisa mengerti dan menduga mengenai apa yang telah terjadi kepada Om Benny, istrinya, dan dia. Mungkin istrinya Om Benny menemukan bukti bahwa Om Benny suka memakai jasa pelayananku, sehingga mereka berdua bertengkar dengan hebat. Om Benny mungkin secara tidak sengaja telah membunuh istrinya, dan secara tidak sengaja juga disaksikan oleh dia. Yang aku tidak bisa mengerti adalah kenapa Om Benny memilih untuk memutilasi tubuh istrinya, memasak hasil mutilasinya itu dan menghidangkannya kepadaku, dan bahkan ia juga menyantap hasil mutilasinya itu. Om Benny mungkin memiliki jiwa seorang psikopat yang tersembunyi di balik penampilannya yang baik hati dan murah hati. Dia pasti menyaksikan juga secara sembunyi-sembunyi bagaimana ayahnya telah memutilasi, memasak, dan menyantap bagian tubuh ibunya bersamaku. Dia pasti mengalami trauma yang sangat berat dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah orang tuanya itu. Namun, aku tidak bisa mengerti kenapa dia memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya yang pasti sangat menyeramkan baginya. Dia mengompol di dalam mobilku mungkin juga karena ia merasa sangat ketakutan karena melihat sosok ibunya tiba-tiba muncul di dalam mobilku. Dia pasti sudah tahu dari sejak tadi bahwa aku adalah selingkuhan ayahnya. Namun kenapa ia tetap memilih untuk masuk ke dalam mobilku? Mengapa dia menggiringku kembali ke dalam rumahnya? Mengapa dia menggiringku menuju ke mayat ibunya yang mengenaskan itu? Aku tidak pernah berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku itu. Aku tidak pernah berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku itu. Dia akhirnya diadopsi oleh kakak dari ibunya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, aku pun memutuskan untuk berhenti dari profesi pemuas hasrat para lelaki. Aku sekarang bekerja sebagai seorang pramusaji di salah satu klub malam terbesar di kota tempat tinggalku. 2 bulan kemudian,
aku membaca berita di koran bahwa anak kecil perempuan yang melompat ke dalam sungai besar di dekat rumahnya. Anak perempuan itu bernama Diah Wijaya Pitalokasari. Sejak itu hampir setiap malam aku mendengar suara anak kecil perempuan yang berkata dengan suara yang serak dan kecil di dalam kamar tidurku. "Kamu membunuh ibuku. Kamu membunuh ibuku. Kamu membunuh ibuku. Kamu membunuh ibuku. Kamu memakan ibuku." Aku sering melihat sosok dia yang merayap dan merangkak di setiap tempat yang aku lewati atau tempati. Wajahnya selalu terlihat pucat. Pandangan kedua bola matanya yang ganjil itu selalu terlihat kosong. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Dan hidupku tidak pernah bisa bahagia kembali. Jika begini terus, tidak lama lagi aku pasti juga akan mengakhiri hidupku sendiri. Pasti. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Awan Siddhartha, akun Wattpad. Buat teman-teman yang pengen tahu beliau nulis apa aja, mampir ya ke akun Wattpadnya. Dan Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya.